Sayang, kamu di mana? Sayang. Yuyu. Yuyu. Sumayu. Bukannya kamu di rumah? Kenapa dari luar? Sayang, kamu baik-baik saja? Ada yang tidak enak badan? Bagaimana bayinya? Kamu. Bos. Bos, jaketmu tertinggal di mobil. Hai, Yuyu. Jangan salah paham. Itu karena tadi malam ada acara dadakan. Saya mabuk. Muntah sampai belepotan. Jaket Li Shui juga terkena muntahan. Oh iya. Ini adalah yang pernah kubicarakan sekretaris yang mirip kamu. Li Shui. Jackie YYQ. Sering dengar cerita tentang bos saya itu. Yuyu. Tunggu sebentar di sini ya. Aku bersih-bersih dulu. Sebentar lagi antar kamu ke rumah sakit. Ah. Kota Chuzhou. 10 tahun lalu, kamu menyelamatkanku tanpa pamrih. Berjanji akan selalu baik padaku. Aku naif menjara. Aku menemukan orang yang bisa diandalkan. Adik. Cantik sekali. Mau tidak? Temani kakak main. Singkirkan tangan kotormu. Berani bicara ke kakakku. Perempuan tak tahu diri. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Akan kulihat. Hari ini kita bisa main atau tidak. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Mau apa? Sebentar lagi kau tahu. Jangan. Lepaskan. Acheng, tolong aku. Tolong. Lepaskan. Aduh. Lepaskan dia sekarang. Lepaskan. Acheng. Yuyu. Jangan dekat. Acheng. 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 Yuyu. Syukur kau tidak apa-apa. Kenapa kau begitu nekat? Sampai rela mati menyelamatkanku. Yuyu. Seumur hidupku akan selalu menjaga. Aku pasti akan penuhi janjiku. Tapi tak kusangka. Pria yang dulu menganggap aku segalanya. Bisa selingkuh. Bu. Soal imigrasi ini. Aku setuju. Sayang. Syukurlah dokter bilang kalian berdua baik-baik saja. Chuzhou Cheng. Sudah 10 tahun bersama. 3 tahun menikah. Apa kau menyembunyikan sesuatu? Tidak. Tak ada yang kusembunyikan. Sayang, kau orang paling penting di hidupku. Mana mungkin aku bohong? Oh iya, aku ingat. Besok Selasa jadwal pemeriksaan kehamilanmu.
Benar. Besok Selasa, bocah kecil kita akan genap 5 bulan. Sayang, kata dokter, semakin tua kandungan, semakin berat bebannya. Makanya, Chu Zhou Cheng, kau dikenal sebagai CEO kaya dan setia. Pahlawan yang rela mati selamatkan istri. Selalu ingat setiap momen penting hidupku. Tapi kau tiga, selingkuh dengan wanita lain. Katakanlah pada mana yang benar dari dirimu? aku temani kamu ya. Sayang, ada telepon darurat kantor. Aku keluar dulu. Halo. Halo. Bos, tadi belum puas kan? Mau lanjutin? Situasi begini masa. Masih mikir itu-itu saja. Dia dan bayinya kan baik-baik. Santé dong. Kami berdua setiap hari di kantor. Kamu masih takut? Aku tak punya waktu untukmu? Sudah, aku pergi. Kamu dan bayi dalam kandungan, semua baik-baik saja, bisa pulang. Dokter. Bayi sudah 5 bulan. Masih bisa digugurkan? Secara medis bisa, tapi usia 5 bulan, sudah terbentuk, sudah bisa merespon, yakin mau menggugurkan? Dokter. Tolong jadwalkan operasi pengguguran sehari lagi. Baik. Untuk pengguguran, butuh tanda tangan ayah. Saat mengurus dokumen, jangan lupa bawa. Akan ku selesaikan. Ya. Hai, tadi kamu ngobrol apa dengan dokter? Perusan. Teddy, bicara dengan dokter tentang masa depan, kondisi bayi kita. Ya. Terima kasih dokter. Sayang, aku sudah berpikir. Bagaimana kalau jika si kecil lahir perempuan? Pasti dia akan mirip denganmu, cantik dan cakap. Kalau lahir laki-laki, gak apa-apa juga. Aku akan ajari dia sejak kecil untuk jadi pelindung ibu. Oh iya, kita belum mikirin nama untuk si kecil. Kalau perempuan, Sayangnya, tak ada lagi jika. sebaiknya. Aku lelah. Pulang dulu yuk. Oh. Oh ya sayang. Rumah kita yang lama, gone ke Baker. Sekarang, kita tinggal di rumah pinggiran. Ayo pergi. Yuyu, pelen-pelen. Sebelumnya, barang bayi kita kan ikut terbakar. Lihat, aku buru-buru beli yang baru lagi. Bagaimana? Lucu kan? Luka. Yuyu. Ada APA? Apa karena kamu trauma kebakaran? Sudahlah. Tenang saja. Aku, sebagai suamimu, akan selalu mendampingimu apapun yang terjadi dan melindungimu. Chu Zhou Cheng. Ucapanmu ini. Berapa persen jujurnya? Aku capek. Mandilah duluan. Baik.
Li Shui. Chu Zhou Cheng. Password HP Mew. Masih pakai ultahku? Dulu kau sangat mencintaku. Tapi tetap saja menyeleweng dalam pernikahan. Kehilangan kesetiaan. Boss. Rekomendasi warung sarapan. Enak sekali. Besok. Accu Bellican Lagie. Photo qui t'a pas sarapan itu. Cuma mukamu terlalu masam. Kue talas dan bakpao kepiting enak banget Ceng. Makan pelan-pelan, nggak ada yang berebut. Yang penting kamu suka. Kalau mau kesini lagi, nanti aku anterin. Janji ya, tempat ini akan jadi base rahasia kita. Mulai sekarang, cuma boleh ajak aku. Jangan ajak yang lain. Ya, jangan bicara gitu lagi. Seumur hidupku, nggak ada orang lain. Kuma kamu. Chuzhou City. Waktu kamu ajak dia ke kedai sarapan itu, apa yang ada di pikiranmu? Hiningan kita dulu. Atau masa depan manis dengannya? Minuman sore dari bos. Enak. Aku suka banget. Makasih kalungnya, bos. Aku sangat suka. Dia pulang dinas. Ternyata bawain hadiah. Dia diam-diam aja. Pasti mau kasih kejutan nanti. Aku kira itu hadiah untukku. Ternyata aku yang ngarep. Wah, angpau 6 digit. Makasih bos, sayang banget sama kamu. Bos, kalau Song Yu sudah melahirkan, nanti setelah jadi ayah, masih tetap baik ke aku? Kemarin malam di ranjang, kan kamu juga manggilku ayah? Jahat deh. Sayang, nanti setelah si kecil lahir, aku akan jadi pria paling bahagia. Terima kasih untuk rumah ini. Aku cinta kamu. Selamat tidur. Chuzhou Cheng, waktu bilang cinta padaku. Siapa yang ada di hatimu? Saat menatapku, lagi mikirin siapa? Sayang. Li Shui tahu kamu baru keluar RS. Kondisi masih lemah. Dia sengaja bawa sarapan untuk kita. KYQYQ. Bos sangat menyayangi. Lihat, dia sengaja menyuruhku ke toko itu beli makanan favoritmu.
Ada kesukaanmu, roti kepiting isi telur dan kue talas. Tidak seperti aku, cuma layak makan beberapa. Bac Pao Kessil. Boss Yang Kejam. Sekretarimu tahu. Aku suka makanan itu. Apa kalian pernah pergi bersama? Oh. Aku sengaja menyuruhnya belikan. Chu Zhou Cheng. Kamu berbohong dengan buruk, sama sekali tidak meyakinkan. 10 tahun bersama, 3 tahun menikah. Tak kusangka suatu hari, harus melihat kalian, suamiku dan selingkuhan, berkanda mesra di hadapanku. Terima kasih. Kalung dari bos, sangat kusuka. Bosmu jahat padamu tak apa. Naonya Lishwa, paling bisa merawat diri. Kalung semahal ini, mudah saja dibeli. Ini Bucan Beliancu. Pacarku yang baik hati, memberikannya padaku. Sayang, Ada APA, kamu tidak enak badan, bagaimana kalau ikut ke kantor hari ini? Tidak usah. Sayang, tapi sendirian di rumah, dalam keadaan hamil, saya khawatir. Untuk menggugurkan, harus ada tanda tangan ayah. Baik. Aku akan pergi. Kebetulan ada dokumen. Yang perlu ditandatangani. Ayo pergi. Kakak, Akumabuk Kalo du Duc di Belakang. hari ini saja, maaf, kamu duduk di belakang ya. Boleh buka mata sekarang. Kamu beli mobil? Nona Song Yu Yang Termat. Berkat, kamu menarik investasi untukku, membantu mewujudkan bisnisku. Suamimu ini, akhirnya bisa punya mobil mewah. Kedepannya, mau aku nyetir Wuling atau BMW, mau aku nyetir Hongqi atau Maserati, kursi penumpangnya selamanya hanya untukmu seorang. Yu. Begini, Li Shui, belakangan ini memang dia kurang enak badan. Kota Chuzhou. Tanpa kamu sadari, hati ini perlahan mulai condong ke wanita lain. Bagaimana kalau Terima kasih, Kak Yuyu. Sudah mengalah padaku. Boss. Ayo jalan. Yu. Lain kali saja ya, lain kali pasti kubiarkan duduk di depan. Kursi penumpangnya selamanya hanya untukmu seorang. Kota Chuzhou? Tidak akan ada lain kali. Mobil ini, pria ini, yang sudah disentuh orang lain, aku tidak mau lagi. PPT terakhir itu, untung ada kamu yang mengajariku. Kalau tidak ada kamu, aku sudah tamat. Kamu baru lulus kuliah, wajar kalau belum tahu banyak. Lajapila, kamu sudah banyak berkembang. Untung bertemu dengan bos, orang sebaik ini. Sayang. Berkat PPT yang kamu buat, aku bisa dapatkan order pertama. Benarkah? Sayang, aku cinta kamu. Ternyata cinta pria semurah ini. Yu. Kenapa Yu? Tidak enak badan? Aku tidak APA. Boss. Wanita hamil itu, reaksi seperti itu wajar. Lihat betapa gugupnya kamu sampai berkeringat. Song Yu, betapa menyedihkannya diri sampai harus melihat suamimu di sini bermesraan dengan selingkuhannya. Untungnya, semua ini akan segera berakhir. Direktur Chu. Rapat akan segera dimulai. Yu.
Aku ada rapat sebentar lagi. Bagaimana kalau tunggu saja di kantor? Wah, istri bos cantik sekali. Pasti dia pasangan yang seresai. Ngomong-ngomong soal Lisue ini, dia sangat mirip dengan istri bos. Jangan-jangan bos mencari sekretaris yang mirip dengan istrinya? Tunggu. Apa semua pekerjaan sudah selesai? Apa yang kalian lakukan di sini? Perusahaan mempekerjakan kalian hanya untuk bermalas-malasan? Sudah, kembali bekerja. Kenapa denganmu? Kenapa marah sekali? Tadi di mobil, kamu membentakku demi istrimu. Siapa suruh kamu merebut kursi depan darinya? Aku lihat dia sangat pusing. Akin, buatkan dia susu hangat. Kamu menyuruhku. Mon buatkan dia Suzuanga? Ayolah, sudahlah. Yue sedang hamil. Bersikap baiklah, jangan membuatku sulit. Tapi aku juga mengandung anakmu. SST. APA. Kamu ingin semua orang di perusahaan tahu? Sudahlah. Setelah mengantar Yue pulang malam ini, aku akan memanjakanmu. HM. Humph. Meunier Balkan. Siapa suruh aku menyukaimu? Song YQE accent grave. Aku tidak akan selama hidup dalam bayanganmu. Istri CH Shushing. Hanya aku. Aku Anak Chu Zhoucheng. Begitu ya? Zushing Sangam en Saint-Écu. Kamu ingin tahu kenapa dia pulang dari pada malam kebakaran itu? Karena malam itu kami sedang bercinta di mobil. Bayi kami. Jika dihitung-hitung, kami membuatnya malam itu. Kamu juga cukup menyedihkan. Padahal kamu yang ditinggalkan. Kenapa aku harus dikasihani? Saat kebakaran, dia meninggalkanmu dan memilih menyelamatkanku selama kehamilan. Dia dengan serius membuat catatan setiap pemeriksaan kehamilan. Bahkan menyuruhmu menghangatkan susu untuk Nona Lee, sepertinya kamu sangat tidak rela. Tapi kamu tidak rela menjadi penggantiku? Atau tidak rela hanya bisa menjadi penggantiku? Kamu, TAPI. Aku tetap harus mengucapkan selamat. Karena aku akan melakukan induksi. Disiniada, Sura persetujuan operazi. Dan surat perceraian. Jika kamu punya cara untuk membuat CH Zucheng menandatangani, maka posisi Nyonya CH akan menjadi milik. Benarkah? Kamu sengaja ingin CH Zucheng mendengarnya? Un Jean Mangugurkan Kandingan. Memaksa Yao Cheng memutuskan hubungan denganku. Aku beritahu kamu, tidak mungkin aku ini juga mengandung anaknya. Kamu terlalu banyak berpikir. Di mataku, tidak ada ruang untuk pengkhianatan. Sebuah pernikahan tidak bisa menampung 5 orang. Aku rela mundur. Yu, bagaimana kabarmu? Sudah minum susu hangat? Apakah merasa lebih baik? Sini, duduk. Bos. Jangan hanya memikirkan istri, lalu melupakan pekerjaan. Untuk pembayaran proyek, Ada dokumen Yang perlu. ditandatangani. Aku lihat dulu. Kenapa? Biasanya kamu mendengarkanku.
Kenapa sekarang ada istrimu? Jadi bersikap seperti bos besar padaku? Aku beritahu ya. Bagian keuangan mendesakku dengan cepat. Kalau kamu masih bertele-tele. Malam ini aku tidak akan memakai pakaian kesukaanmu lagi. Kamu ini. Inilah pria yang kucintai selama 10 tahun. Berusaha keras mempertahankan selama 3 tahun. Pernikahan ini ternyata mengakhiri dan berpamitan. Adalah hal yang begitu mudah. Baiklah, bawa ini dan berikan ke bagian keuangan. Siap, bos. Terima kasih, bos. Aku cinta bos. Yuyu, Li Shui Masimura. Bicaranya ceplas-ceplos. TAPI. Dia mirip denganmu saat kuliah dulu, sangat mirip, kerja serius, dokumen yang lewat tangannya, tidak pernah ada yang salah. Gadis itu tidak punya maksud lain. Jangan dipikirkan ya. kebetulan sekali. Wajahnya mirip. Sifatnya mirip. Bahkan selera prianya pun sama. Istriku, apa yang kamu katakan tadi? Aku bilang, aku tidak keberatan. Karena saat kamu baru saja merekrutnya, saat dia memproses dokumen itu, kita sudah berakhir. Apalagi yang harus kupedulikan? Sayang, kamu kenapa? Wajahmu pucat. Mau kuantar ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Aku merasa nyaman. Sangat lega. Lama sekali. Tidak pernah merasa selega ini. Yuyu, kamu mau pulang? Biar kuantar. Tidak usah. Kota Chuzhou. Kita sudah tidak punya rumah. Walaupun cincin ini tidak besar. Tapi ini aku buat sendiri untukmu. Saat ulang tahun pernikahan kelima kita, nanti, aku akan menggantinya dengan yang lebih besar. 10 tahun kemudian, 20 tahun, 50 tahun. Setiap kali akan kuganti dengan cincin yang lebih besar. Yuyu. Hidupku tak bisa tanpa. Menikahlah denganku. Mau ya? Pakai cincinku, sensingku, tidak boleh terlibat seumur hidup. Kamu selamanya putri. Mana ada selamanya. Ibu. Besok aku abort. Bisakah ibu menemaniku? Kau janji mau temani aku malam ini. Dia mau pergi. Biarkan saja dia pergi. Sejak kebakaran itu, Yuiwe selalu terlihat aneh. Kalau. Mungkin, dia suka sama pria lain. Bos, Ini kesempatan bagus. Kau bisa cerai dengannya. Lalu menikahiku. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? dia suka sama. Pria lain itu tidak mungkin. Atau. Kau tak mau nikah denganku? Yuiwe sangat mencintai. Dia tak mungkin suka pria lain. Dan,
Aku tak akan cerai dengan Yue Wei. Lalu aku bagaimana? Aku harus gimana? Aku juga mencintaimu. Aku ingin anak kita bisa dengan bangga memanggilmu ayah. Sudahlah. Jangan buru-buru. Pasti ada jalan keluarnya. Kau juga tahu. Sekarang yang paling kucintai adalahmu. Setelah anak kita lahir, aku pasti akan menafkahi kalian. Kau memanfaatkan cintaku padamu. Sudahlah. Anak kita sudah waktunya untuk buat dokumen. Besok aku temani kau. Kau bilang, anak kita sebaiknya diberi nama apa? Bagaimana kalau kita beri nama Chu Eli? Baik. Chuzhou Chengani. Dari dulu aku tidak setuju kau bersamanya. Kalau bukan karena kau dulu rela tinggalkan segalanya, pulang ke negeri untuk Bantaja, mana mungkin dia sukses begini? Ibyo. Sudah berlalu. Setelah operasi pengangkatan anak ini, kita akan putus semua hubungan dengan pria itu. Kau harus patuh. Setelah operasi nanti, rawat baik-baik tubuhmu. Setelah pemulihan, Ibyo akan bawa kau ke Amerika. Ibyo. Maafkan aku. Bocah bodoh. Ke ibu masih bilang maaf? Ibu hanya sayang padamu. Kali ini, kakakmu juga sudah pulang. Aku pasti akan suruh dia memberi pelajaran ke Chu Zhouqing, si brengsek itu. Zhang Yuchen. Dia masih macet di jalan. Kira-kira, setengah jam lagi akan sampai. Kau benar-benar mau menikahi Chu Zhouqing? Kak. Aku tahu kau marah, tapi dia sudah mencintaiku 7 tahun. Aku yakin dia tak akan mengkhianatiku. Ini karena ibu dan Paman Zhang berprasangka buruk padanya. Dia mencintaimu 7 tahun. Lalu aku mencintaimu lebih dari 7 tahun, bahkan lebih lama darinya. Cah. Kau bicara apa sih? Aku bilang, aku mencintaimu. Kalau Chu Zhouqing benar-benar mencintaimu, dia tak akan menyuruhmu tinggalkan keluarga sendiri, apalagi menyuruhmu korbankan hidup mewahmu sekarang, ikut dia menderita bersama. Kakak. Kak. Kami mungkin saudara tiri, tapi tumbuh besar bersama. Aku anggap kau kakak kandung. Jika kau tak mau menghargai pilihan hidupku, maka mulai sekarang, kita putus kontak saja. Dulu, aku pulang nikah dan bertengkar. Dia marah sampai tidak datang ke resepsi pernikahan. Entah sekarang, masih dendam padaku? Tidak mungkin. Nomor 50 Song Yu ada? Ya, ayo pergi. Sayang. Bu. Ibu sudah pulang? Ada urusan di dalam negeri, aku baru tiba. Ya. Aku ingat hari ini, bukan jadwal periksa kehamilanmu. Aku. Kuma ambil laporan. Yue jangan salah paham. Li Shui hari ini, saat bekerja tiba-tiba, kambuh maagnya, kubawa ke rumah sakit. Obat lambung kok ke poli kandungan? Dusty kau bagai ini. Kau berani mengatakannya? Tak APA. Pasien lebih penting. Ibuku, temani ambil laporan saja. Oh kalau begitu. Ya, kau dan ibu tunggu sebentar. Kuantar dia periksa dulu. Nanti pulang bersama. Tak APA. Kau pergi saja dulu. Baik. Chu Zhouqing. Kita tak punya rumah lagi.
Kau akan kehilangan aku dan bayi ini. Tadi kau lihat? Ada pasien, entah kenapa, hamil 5 bulan, baru mau aborsi. Suaminya juga tak ada, cuma ibunya yang temani. Kelihatan menyedihkan. Kulihat, pasien itu namanya, Song Yu. Kau bilang tadi, pasien aborsi itu namanya? Song Yu. Song Yu. Aborsi. Zusheng, kita masih punya anak. Pergi. Song Yu. Berani beraninya kau gugurkan anakku. Shu Zusheng. Ya, seumur hidupku hanya ada kamu. Tak ada yang lain. Makan pelan-pelan, tak ada yang berebut. Asal kamu suka, kapanpun kamu mau, aku antar kemari. Saat ulang tahun pernikahan kelima, nanti, aku ganti dengan yang lebih besar. Hidupku tak berarti tanpa, ya. Menikahlah denganku. 10 tahun lagi. 20, 50 tahun. Setiap kali akan kuberi cincin berlian lebih besar. Ya. Aku mencintaimu. Sayang, maafkan aku. Jika memang tak bisa memberi keluarga yang bahagia dan sehat, lebih baik tak lahirkanmu. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Bisakah tega mengaborsi cucumu sendiri? Ini cucu kandungmu. Saya menghargai keputusan Yaya. Ini ruang operasi. Silakan keluar. Minggir. Berani-beraninya dia menggugurkan anak kami. Dasar apa? Chu Zhou Cheng. Akhirnya ketahuan watak asli. Dulu kau selalu bilang, menghargai aku. Minya Yanji aku. Tapi hak reproduksi kepan, kau rampas. Kau gugurkan anakku diam-diam. Kau hargai aku di mana? Chu Zhou Cheng. Lihat baik-baik. Di dokumen ini tertulis jelas. Ini tanda tanganmu? Bagian keuangan terus mendesak. Kalau masih lama, malam ini aku tak pakai. Zusheng. Kau. Waktu itu kau tipu aku untuk tanda tangan 2 dokumen. Satu persetujuan operasi. Yang satu lagi apa? Ini semua perintah kak YYQ. Dia yang menyuruhku. Song Yu. Mengapa kau menggugurkan anak yang kami perjuangkan selama 3 tahun ini? Chu Zhou Cheng. Kau sudah menghilangkan anak kami. Bukannya masih ada anak lain yang antri menunggu? Ngapain kau berakting drama, seolah hanya aku pilihannya? Kau tahu dari mana? Chu Zhou Cheng. Aku sudah tahu sejak lama. Kau menganggap kebodoh, serius kau? Kau sudah tahu sebelumnya. Ya. Malam kebakaran itu, aku sudah sadar. Cakaran di lehermu, bekas ciuman di leher Li Sui, menyakitkan mata. Tak mungkin tak kulihat. Ya Tuhan, pria ini selingkuh. Selingkuhannya hamil. Dasar lelaki, tidak punya hati nurani. Tapi anak ini, tak bersalah. Perutnya sudah besar. Wanita jahat cocok dengan anjing. Salamania. Lepaskan dia. Dapat ayah seperti ini, lahir hanya untuk menderita. Li Shui. Kau yang bilang kan?
Kapan kau bicara? Ini semua salahmu. Sudah cukup. Chu Zhoucheng. Karena Nonali ini sudah hamil, Janggon berpura-pura jadi suami dan ayah baik di sini. Pergi dengannya. Aku dan Li Shui hanya sandawara di hatiku hanya Yu satu-satunya. Tolong bujuk Yu. Jangan biarkan dia gugurkan bayi kita. Kami sudah tunggu 3 tahun. 3 tahun penuh. Director Zhang, Yu di mana? Nona Yu sedang di ruang operasi. Suaminya mengamuk, halangi operasi. Pengkhianat hubungan ini. Chu Zhucheng, dia tak berhak menghalangi. Yu. Aku mohon demi bayi di kandungan ini. Maafkan aku sekali ini. Bicara manis. Aku paksa diri percaya. Seperti 10 tahun lalu. Tapi tak bisa bohongi diri seperti. Aku bahkan tinggalkan anakku. Berdasar APA kau rasa, aku mau terima kamu? Aku lihat sendiri, dari sebesar kecambah, tumbuh sebesar ini, di abuse center, 10 tahun kita. Kok 3 kau begini? Sinta. Kau masih berani bicara tentang cinta? Saat kau diranjang Li Shui, pernah ingat Sinta kita? Aku akui bersalah. Tapi tak sampai mati, semua pria pernah salah dalam nikah. Yang penting hatiku padamu, Bukan. Apa kesalahanku padamu? Pernahkah aku lewatkan pemeriksaan kehamilanmu, kamar bayi dari atas sampai bawah, ku kerjakan sendiri. Terrace? Aku harus lupakan perselingkuhan dan kebohonganmu, lalu berterima kasih? Hari ini apapun terjadi, kau harus pulang denganku, lahirkan bayi dengan baik. Lepaskan dia. Sekarang, banyak wanita mau lahirkan anak. Kenapa ganggu dia? Lepaskan. Setelah anak lahir, aku akan putus dengan Li Shui. Aku juga tak membayarkan dia lahirkan anak itu. Aku hanya mau punya anak denganmu. Lepaskan. Chu Cheng, apa kau masih manusia? Keluar. Lepaskan aku. Lepaskan. Sere dia keluar. Zhang Yuchen. Bawa kedua mereka. Seret keluar sekarang. Sayap. Zhang Yuchen, suruh orangmu lepaskan aku. Zhang Yuchen, suruh orangmu lepaskan aku. Zhang Yuchen. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendampingimu. Terima kasih. Pak Jiang, waktunya operasi. Ibu. Jan Gantakat. Kamu harus selamat, Ibu. Kami menunggumu. Ibu menunggumu. Sudah bangun? Kakak. Aku di sini. 3 tahun lalu. Maafkan aku. Tak apa. Sudah berlalu. Ibu mana? Song Yu. Anak kita. Hailam. Hailang.
Song Yu, kau tidak punya hati nurani? Kau menggugurkan bayi kita? Kau pernah pikir perasaanku? Chu Zhou Cheng. Dengan sikapmu ini, akulah yang berselingkuh. Bukan kamu. Masalah dengan Li Sui. Aku akui ini salahku. Tapi anak itu tak bersalah. Xiao Buding yang kita nanti, selama 3 tahun ini. Kamu tega menggugurkannya, kenapa kamu bisa berubah seperti ini sekarang? Chu Zhou Cheng. Lalu kamu? Saat kamu memeluk Li Shui. Pernah pikir perasaanku? Kamu ajak dia keliling dunia, hambur-hamburkan uang. Di mana aku? Chu Zhou Cheng, kamu bawa Li Shui ke markas rahasia kita. SMS mesum ke dia. Bahkan di hadapanku. Kamu genit dengan dia. Pernah hargai perasaanku? Saat itu, masih ingat janji yang dulu kau ucapkan? Kamu terus menusuk, hariku berulang kali. Pernah bayangkan betapa sakitnya ini sedetik pun? Aku. Chu Zhaoheng, da Sa Bayinggan. Beginilah perlakukanmu padanya. Kamu tidak. Bahkan kamu bangga, sudah bohongi aku. Sanggup memelukkan. Yu, aku salah. Aku benar-benar salah. Hanya kamu di hatiku. Aku dan Li Shui. Benar tersesat karena pikiran sesaat. Kumohon. Maafkan aku ya. Chu Zhou Cheng. Kita tak bisa kembali. Ayo kita cerai. Tidak. Jangan cerai. Yu, seumur hidupku hanya mencintaimu. Aku takkan setuju cerai. Chu Zhou Cheng, kamu hanya menyerah. Setelah ketahuan, Mireu aku. Yang kamu sesali, bukan perselingkuhanmu, tapi ketahuan. Soal anak. Anak kita hilang. Masih ada bayi Li Sui. Daripada mempertahankan orang yang hancur. Lebih baik rawat dia. Tidak. Tidak. Yu, selama kamu ada, aku takkan biarkan Li Su melahirkan anak itu. Aku putus dengan dia. Setuju. Chu Zhou Cheng. Kita pacaran 10 tahun. Dulu. Kukira kau mencintaku. Tapi sekarang, aku tak percaya lagi. Kalau kamu tidak setuju, aku akan cari pengacara untuk cerai. Yu, apa kamu sampai segitunya membenciku? Kak, tolong bantu antar tamu pergi. Yu, Kamu dengar tidak? Yu tidak mau lihat kamu. Cepat pergi. aku nggak mau pergi. Yu, selama kamu belum memaafkanku, aku nggak akan pergi. Aku tak bisa hidup tanpa kamu, Yu. Chu Zhaoheng, Waktu kalian menikah dulu, sudah kuingatkan kamu. Kalau berani sakiti, Yue. Aku pasti rebut dia darimu. Kamu masih ingat dulu. Bersumpa APA? Bilang akan jaga dia seumur hidup. Gini caramu jaga dia? Jiang Ichen datangku, pernikahanku. Kak, sudah berhenti. Yu, kau masih menyimpan perasaanku di hati. Bukan, kau juga tak tega meninggalkanku, benar kan? Kalau mau berantem, pergi keluar. Aku lelah. Aku mau istirahat. Yu. Schutz Cheng. 10 tahun lalu Yu demi kamu membatalkan rencana pindah ke luar negeri, lebih memilih putus hubungan denganku, dan pulang untuk memulai hidup baru bersamamu. Tapi bagaimana balasanmu padanya? Kondisimu yang sekarang, sepenuhnya akibat perbuatanmu sendiri.
Setelah Yu keluar dari rumah sakit, aku akan segera membuatnya menceraikanmu. Aku akan membawanya ke luar negeri, jauh darimu selamanya. Da Sabayingan. Aku tidak akan menceraikannya. Aku mencintainya. Kau berani bicara tentang cinta? Jika cintamu itu berarti selingkuh online dan perselingkuhan, Tenang, jangan terburu nafsu. Kalau soal anak haram. maka kukatakan, Yu memang tidak layak untukmu. Cinta sehebat ini. Meski kau tidak mau bercerai, maka saatnya nanti kita bertemu di pengadilan. Akan kulihat apakah perceraian ini bisa terjadi atau tidak. Sudah kusuruh dia pergi. Istirahatlah yang cukup. Kak, katamu saat pernikahanku dulu. Kau pernah pulang. Gaun pengantin itu sebenarnya yang beli aku. Setia Permata de Isana. Kupilih satu persatu yang kubeli dari tangan orang. Kau. Apa katamu? Kalau gaun pengantin itu, kau yang membelikannya? Awalnya aku ingin menggagalkan pernikahan itu. Lalu bagaimana denganku? Aku mencintaimu, tidak hanya 7 tahun, bahkan lebih lama darinya. Kak, apa yang kau omongkan? Rupanya, kau benar-benar mencintaiku selama ini. Tapi saat itu kau sangat mencintainya. Jadi aku hanya bisa mengundurkan diri. Ternyata begini keadaannya. Selama ini kukira dia sangat mencintai, bahkan rela menghamburkan uang untukku. Ternyata hanya persangkaan. Maafkan aku. Yue. Bisa kakao. Memberi kesempatan lagi. Setuju? Pergilah. Ucheng, jangan seperti ini. Anak Yue sudah tiada. Tapi, Kita masih punya anak kita. Ucheng, Kojanji akan bek padaku. Ceraikan dia. Setuju? Nikayaku. Akan lebih baik dari Yu pada. Yu.
Bukankah semalam aku sudah menyuruhmu pulang? Kenapa masih di sini? Ucheng. Aku khawatir kau sendirian. Minum sendiri bisa celaka. Jadi kutmaniku. Semalam kau menyakitiku. Kau juga merasakan ada perasaan, kan? Li Shui, sudah kubilang berkali-kali. Kita hanya transaksi. Yang kucintai adalah Yu. Kejadian semalam hanya kecelakaan. Berapa uang yang kau mau? Aku akan menggantimu. Kamu mau mengusirku? Song Yu sudah meninggalkanmu. Kenapa kau masih belum rela? Diam. Yu adalah istriku. Kami sudah saling mencinta 10 tahun. Aku tak percaya dia bisa. Lepas baca saja. Tidak boleh. Aku akan temui dia untuk klarifikasi. Kau tidak boleh pergi. Di kartu ini ada 2 juta. Pakai ini untuk aborsi bayi di kandunganmu itu. Tidak, Shu Zusheng. kau tak boleh perlakukan aku begini. Anak Song Yu itu berharga. Lalu anak kita tidak? Yu istriku. Xiao Buding adalah anak yang kami tunggu santahun. Anakmu ini cuma anak haram. Dazar Bringsek. Ini cuma main-main. Seriusin jadi nggak asik. Zusheng. Zusheng, aku salah. Aku benar-benar mencintai. Jangan pergi. Lepaskan. Aku tidak akan lepas. Lepaskan. Zusheng. Anak. Anakku. Dia baru keguguran, bukan cacat tubuh. Tak perlu berlebihan. Baiklah, kalau gitu aku tidak ganggu. Akan urus imigrasi Yuyu. Setelah dia sembuh total, kami akan cerai. Kita harus cepat pergi dari tempat masalah ini. Aku pergi dulu. Kau mau apa di sini? Ebio. Aku ingin jenguk Yuyu. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Aku hanya ingin bercerai. Tak mau bertemu dia. Mengerti. Aku akan bicara dengannya. Bicaralah. Apa sebenarnya syaratnya untuk mau cerai? Aku tak akan cerai dengan Yuyu. Apa ini terlihat familiar? Perjanjian perceraian ini sudah resmi berlaku. Jika kau tak mau, Yuyu mengajukan banding. Lebih baik kau setuju bercerai. Jangan sampai nanti kau yang akan rugi sendiri. Ternyata dokumen lainnya adalah perjanjian cerai. Yuyu sudah ingin meninggalkanku sejak saat itu. Simpanlah sikap sok baikmu itu. Dia tak butuh itu. Kejadian semalam benar-benar kecelakaan. Aku yang bersalah padanya. Kau tahu kau bersalah padanya. Lepaskan dia. Aku dan Yuiwan sudah pacaran 10 tahun. Mana mungkin bisa lepas begitu saja? Tapi aku sudah mencintainya 20 tahun. Kau tahu? Kalau bukan karena kehadiranmu,
Dia sudah jadi pengantinku sejak dulu. Aku tak pernah tega. Menyakiti dia sedikit pun. Satu tetes air matanya. Hatiku hancur berkeping-keping. Lalu kau? Kau janji banyak padanya. Lihat baik-baik, kau sudah lukai dia parah. Dokumen imigrasi Yuewan sudah kusiapkan. Cepat urus perceraian. Apa katamu? Yuewan mau imigrasi? 10 tahun lalu demi kau, dia sudah mengorbankan diri. Tapi akhirnya dia terluka parah. Chu Zhaoheng, Kau tak kasihan. Aku yang sakit hati. Kalau kau setuju hari ini untuk bercerai dengannya, aku akan segera ke perusahaanmu, menanamkan 5 miliar. tapi kalau kau menolak, Konsekuensinya kau tanggung. Kau mengancamku? Aku tahu 3 tahun lalu, saat perusahaanmu baru berdiri. Sulit dapat proyek. Banyak proyek itu. Yuewan yang karikan. Chu Zhaoheng, Bagaimana bisa kau dapatkan? Kau juga tak bodoh. Aku bisa investasi, juga bisa tarik dana. 5 Milliarden. Pikir baik-baik. Halo. Chu Zhoucheng, ini rumah sakit umum pusat. Anda kenal Nona Li Sui? Hubungannya dengan dia? Li Shui kenapa? Nona Li keguguran. Kami tak bisa hubungi. Teleorgania. Anda tercatat sebagai kontak daruratnya. Jadi, saat ambulan datang, darah di mana-mana, perutnya terbentur meja. Zusheng, kau belum pergi? Bagaimana anak kita? Anaknya tidak ada. Apa? Anak kita hilang? Istirahatlah dulu. Mau kemana? Kau tetap cari Song Yu? Perasaanku tulus padamu. Kenapa kau tak mau lihat ke arahku? Aku yang salah dulu. Apa yang kau mau? Aku mau kau cerai Song Yu dan menikahiku. Baik. Apa katamu? Kau sungguh mau menikahiku? Sebagai ganti rugi, anak dan pernikahan, semua akan kuberi. Tapi hanya sampai di sini. Baik. Ayo kita menikah. Ya. Jika aku menikah dengan Li Sui, apa kamu akan cemburu? Setelah menikah, L'emballonne. Koakan me lupakan song YE. Dan mon Saint-Écu. Kamu takut ya, sampai tidak berani turun. Aku ingat. Aku setuju untuk bercerai. Ya. Chu Zhaoheng, Setuju untuk bercerai. Dia setuju. Bagaimana kau maikinkannya? ini rahasia. Tapi aku janji bertemu Senin depan, di kantor catatan sipil. Boleh kan? Chu Zhoucheng, kali ini, kita benar-benar harus berpisah. Kalian ini, mendaftar pernikahan. Ya. Jika kau tidak mau, aku tidak akan menikahinya. menikah itu bagus. Selamat ya. Maaf Yu. Aku sudah mengkhianati kepercayaanmu pada... Giliran kita. Ayo masuk. Ayo pergi.
Sini sandarkan ini. Nyaman tidak? Kamu ini, sekarang kamu hamil, beda dengan dulu, harus lebih berhati-hati, bukannya dulu kamu mudah mabuk perjalanan, makanya aku ganti mobil yang lebih bagus, nanti kalau sudah kaya, suami akan gantikan dengan mobil terbaik. Terima kasih suamiku. Yeah. Zusheng, surat nikah kita belum diurus. Yeah. Aku menyesal. Kembalilah sayang. Yeah. Jucheng Hatifti. Zusheng. Ada APA? Apa menariknya kecelakaan? Ayo pergi. Iya juga. Ucheng. Jangan bersikap begitu. Ucheng. Katakan, kehidupan lelaku punya berkah apa sampai bisa bertemu kamu? Hidupku tak berarti tanpa sepanjang hidupku. Tak ada orang lain, hanya aku bersampa. Akan kusediakan hidupku untuk merawat dan bayi dalam kandungan ini. Menikahlah denganku. Boleh tidak? Yuyu, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Tolong, ada orang. Jocheng, jangan mati. Ucheng. Tolong. Cepat panggil bantuan. Manggil. Cepat minggir. Ana. Orang tadi seperti pernah lihat. Yue. Kamu lagi lihat apa? Oh. Aku kembali ambil barang. Lihat ada orang. Dibawa ke ruang gawat darurat. Ayo pergi. Kita harus rapikan barang. Yuk. Song YE. Chuzusheng, Kesilakan. Kecelakaan ya ke rumah sakit. Cari aku percuma. Hah? Ini Buchan yang kita kubur 20 tahun lalu di halaman rumah tua. Kotak itu, kenapa ada di sini? Ini, kita minggu depan ke Amerika. Makanya hari ini, Sambil kita keluar dari rumah sakit. ku ampiri rumah tua. Kamu, Penasaran nggak? Dulu waktu itu, APA yang kukubur di sini? Aku tak ingin tahu. ku harap Yuyu ke depannya mau jadi pengantinku? Boleh tidak? Yue? Hak. Kau, biar aku tenang dulu ya. Tak APA. Aku sudah menunggu 20 tahun. Tak masalah. Lebih lama pun tak apa. Hak. Apa aku masih pantas untukmu? Yuyu. Ibu. Ada APA? Kecelakaan di kota Chuzhou. Kau tahu? Aku tahu. Li Shui menelpon. Dia sengaja memberitahuku. Bibichu menggebanggiku. Mengajakmu menjenguknya. Kalian pernah menikah. Dia masih koma. Kata dokter. Jika tak siuman 15 hari, bisa jadi vegetatif permanen.
Yang ukla dia. Kau setuju? Aku, tak berhak menghal anggimu. Seperti dulu, aku larang kau menikah. Tapi kau tetap menikah. Aku tahu. Sekalipun aku halangi hari ini. Pada akhirnya, kau tetap akan menjenguknya. Pergilah. Pergilah. Mazukla. Chu Jo Cheng. Minggu depan. Aku akan ke Amerika. Pasien bergerak tangan. Tekanan darah membaik, kadar oksigen naik. Pasien sudah siuman. Dokter, pasien bangun. Yu. Ada yang ingin? Katakan saja. Saat kecelakaan, yang kupikirkan hanya dirimu. Dokter bilang, jika kondisinya stabil, sore bisa pindah kamar. Terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Walau ku benci dia. Kizala MU. Tapi memang, dia benar. Kesalahannya tak sebesar itu. Semoga bahagia. Tunggu. Bizakaku. Menunggu dia benar-benar lolos dari bahaya baru pergi. Enika wanita yang ribet di ruang operasi, tak disangka, mantan selingkuh dan istri sah, masih bisa tenang begini, sekarang selingkuh makin kurang ajar ya. Mau geser istri sah dan naik tahta? Song YQ. Aku mohon padamu. Karena kau orang terpenting baginya. Yu. Aku tahu. Kau masih mencintai-ku, kan? Chu Jo Cheng. Kita sudah bercerai. Dulu, sering dengar orang bilang, saat hampir mati, akan muncul di pikiran bayangan orang terpenting dalam hidup. Saat kecelakaan itu, semua kenangan tentangmu tumpah sekaligus. Baru saat itu aku sadar, seberapa parah kesalahanku, baru saat itu aku tahu. Ternyata orang terpenting selama ini adalah kamu. Kita sudah selesai. Kau dan Li Sui juga akan menikah. Kalau masih mau bicara, omongan tidak penting. Aku rasa, aku tak perlu di sini. Yu. Anak Li Sui keguguran karena aku cuma mau ganti rugi. Dia yang minta menikah. Tapi aku tak pernah cinta. Yu. Aku cuma mau kesempatan. Persing Sekretil. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Aku akan kalah dari Jiang Yichen. Chu Jo Cheng. Aku dan Jiang Yichen akan segera menikah. APA. Kita ke depannya. Jangan bertemu lagi.
Chu Zusheng. Kenapa kau tega begini? Aku yang antarmu ke RS, mengurus semuanya. Aku yang selamatkanmu. Tapi akhirnya, Kobilan Song YE. orang terpenting. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau diam-diam, main belakang seperti ini, Yu pasti tidak akan meninggalkanku. Bahkan anak kita yang belum lahir, tidak mungkin mati prematur. Aku juga keguguran. Karena kau. Aku kehilangan anak. Sehari setelah keguguran. Aku sudah temani kau ke catatan sipil. Aku cuma ingin bersamamu. Tapiko. Bersikap acuh tak acuh dan bilang, dia cuma anakku sendiri. Sudah kuberitahu. Nikah dan anak akan kuberi. Tapi hanya itu. Yang kucintai hanya satu orang. Song Yu. Aku hanya ingin hatimu. Aku Rela de Miko. Terima celaan dan hinaan dunia. Kukira. Kalau kau mau nikah denganku, Kopasti akan mensanteku. Tapi. kau tak punya hati. Li Shui. Ada yang bunuh diri. Cepat, siapkan operasi. CPR cepat. Ya Tuhan. Yue. Pulang yuk, ayo pergi. Ayo. Dah. Tak kesangka, Li Shui nakit bunuh diri. Bu, Yue. Kau baik-baik saja? aku baik-baik. Ku mesti diingat. Setiap ketemu bertiga dulu, selalu berantakan. Tak disangka. Akhirnya, ada yang harus membayar. Dengan nyewa. Sudahlah. Mari kita pergi. Ayo. Aduh, lepaskan. Aku tidak gila. Lepaskan aku waras. Lepaskan. Lepaskan aku. Kata dokter. Dia kena bipolar berat. Sering menghancurkan tembok dan melempar barang. Jadi, terpaksa kami ikat dia. Ayo kita pergi. Pergi saja.